Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Eksotika Ikar Bangga. Yang kedua ada Muhammad Farhan Arif Jamaluddin. Yang ketiga ada Muhammad Dio Fadel. Dan yang keempat ada Dana Putra Wijaya. Dan yang kelima ada Ardiansyah Haidar Rashid. Oke, materi ini akan membahas bagaimana perkembangan komputer dari masa ke masa. Mulai dari generasi pertama hingga generasi kelima, lengkap dengan ciri-ciri teknologi yang digunakan hingga perangkat komputernya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dua hal yang menurut kami itu penting. Yang pertama ada pengertian tentang arsitektur komputer, yang memiliki pengertian merupakan atribut-atribut dari sistem komputer yang terlihat oleh seorang programmer yang berkaitan terhadap eksekusi logis dari sebuah program seperti instruksinya, format data, dan mekanisme pengalamatannya. Sedangkan organisasi komputer sendiri berfokus pada unit-unit operasional komputer seperti CPU, memori, input-output, saling berinteraksi, dan bekerja sama untuk merealisasikan arsitektur tersebut. Jadi secara sederhana, arsitektur itu seperti desain atau spesifikasi. Sementara organisasi adalah bagaimana desain itu diimplementasikan secara fisik. Next. Selanjutnya ini ada beberapa gambar dan urutan tentang evolusi komputer itu terjadi. Yang pertama pada generasi pertama menggunakan pada tahun 1946 sampai 1950 menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Dan masuk pada generasi kedua pada tahun 1950 sampai 1960 menggunakan transistor. Ini membuat komputer jadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien dibanding generasi pertama. Kita masuk generasi ketiga pada tahun 1970 sampai 1980, kita menggunakan sirkuit terintegrasi. Mulai digunakan, ini memungkinkan komputer menjadi lebih murah dan lebih handal. Lanjut ke generasi keempat, pada tahun 1990 sampai tahun 2000, ditandai dengan kita menggunakan generasi apa itu mikroprosesor komputer pribadi lah yang mulai bermunculan pada masa ini juga. Teknologi ini menjadi fondasi bagi komputer modern yang kita kenal sekarang. Dan kita masuk pada tahun 2000-an hingga sekarang itu kita menggunakan generasi kelima, kita menggunakan komputasi kuantum dan arsitektur neuromorphic. Teknologi membawa komputer ke level yang lebih tinggi lagi daripada generasi-generasi sebelumnya. Karena pada generasi ini kita mulai mengadopsi kecerdasan buatan atau AI dan berfokus pada sistem yang mampu meniru cara kerja otak manusia. Next. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan lebih rincinya dari generasi pertama yang akan disampaikan oleh Kak Farhan. Untuk Kak Baik, Farhan, saya silakan. baik. Terima kasih Kak Exo. Selanjutnya kita akan membahas salah satu tonggak dan komputer. Komputer ini dikembangkan pada tahun 1946 oleh dua tokoh, John Mauchly dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. ENIAC merupakan komputer digital elektronik pertama yang bisa diprogram. Ukurannya sangat besar, seperti yang bisa kita lihat dalam gambar. Beratnya mencapai 30 ton dengan volume sekitar 15.000 kaki persegi. Di dalamnya terdapat lebih dari 18.000 tabung vakum dan untuk beroperasi, ENIAC membutuhkan daya listrik hingga 1.450 kW. Meski besar dan boros energi, ENIAC sudah mampu melakukan perhitungan jumlahan sebanyak 5.000 operasi per detik. Ini luar biasa untuk ukuran teknologi pada saat itu. Sebagai memori, ENIAC menggunakan 20 akumulator dan masing-masing akumulator mampu menyimpan 10 digit angka. Next. Berikutnya, kita akan membahas tentang arsitektur von Neumann yang dikenalkan pada tahun 1952. Arsitektur ini dirancang oleh John von Neumann dan diterapkan pada komputer IAS atau Institute for Advanced Studies. Arsitektur von Neumann menjadi dasar dari hampir semua komputer modern saat ini. Karena memperkenalkan ide bahwa instruksi dan data disimpan dalam memori yang sama. Struktur utama dari komputer IAS terdiri dari beberapa komponen penting, seperti main memory yang berfungsi untuk menyimpan baik data maupun instruksi program, ALU atau Arithmetic Logic Unit yang bertugas untuk melakukan operasi matematika dan logika pada data biner.
Kontrol unit yang mengatur jalannya program dengan cara menginterpretasi instruksi yang ada dalam memori dan memastikan instruksi tersebut dijalankan. Dan yang terakhir, ada input atau output unit yang diatur oleh kontrol unit untuk mengelola komunikasi dengan perangkat luar. Konsep arsitektur ini menjadi revolusioner karena menyederhanakan desain komputer dan memungkinkan komputer untuk diprogram secara fleksibel menggunakan instruksi dalam bentuk digital. Next. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai komputer generasi pertama yang berkembang pada tahun sekitar yang berkembang pada sekitar tahun 1900 hingga 1950-an. Ciri paling menonjol dari komputer generasi ini adalah penggunaan tabung vakum atau tabung hampa udara sebagai komponen utama. Tabung ini digunakan untuk mengalirkan sinyal elektronik, namun ukurannya besar dan menghasilkan panas yang sangat tinggi. Sehingga program pada komputer generasi pertama menggunakan bahasa mesin, yaitu kode biner yang langsung dimengerti oleh mesin. Selain itu, generasi ini juga sudah menggunakan konsep stored program, di mana data dan instruksi disimpan dalam memori yang sama. Media penyimpanan yang digunakan antara lain magnetic tape dan magnetic disk. Contoh komputer pada masa ini adalah IBM 701 yang dirilis pada tahun 1953 sebagai salah satu komputer komersil pertama berukuran besar, dan IBM 705 yang dikembangkan pada tahun 1959 dan banyak digunakan di dunia industri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Ardi. Silakan, Kak Ardi. Ya, berikutnya kita masuk ke generasi kedua komputer yang berlangsung pada sekitar tahun 1950 hingga 1960-an. Pada masa ini terjadi lompatan besar dalam teknologi. Transistor mulai menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama komputer. Transistor sendiri pertama kali ditemukan pada tahun 1947 oleh tiga ilmuwan, yaitu John Barton, Walter Bardeen, dan William Shockley, yang semuanya bekerja di Bell Labs. Penemuan ini menjadi pemicu revolusi elektronik karena transistor lebih kecil, lebih murah, dan menghasilkan panas yang lebih sedikit, dan dibuat dari bahan silikon. Komputer pada generasi ini mulai memiliki ALU yang lebih kompleks, sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, serta mulai tersedia sistem perangkat lunak atau software yang mendukung operasi komputer. Secara umum, generasi kedua ini membawa komputer lebih praktis dan efisien dibandingkan generasi sebelumnya, serta membuka jalan bagi perkembangan teknologi komputer di masa berikutnya. Masuk ke slide 9, selanjutnya yaitu ciri-ciri khas dari komputer yang menggunakan transistor pada masa 1950 hingga 1960-an. Pertama, kapasitas memori mulai jauh lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Komponen utama berupa transistor yang ukurannya jauh lebih kecil daripada tabung hampa udara sehingga membuat ukuran fisik komputer menjadi lebih ringkas dan efisien. Media penyimpanan yang digunakan adalah magnetic tape dan magnetic disk yang saat itu sudah bisa terbentuk removable disk atau bisa dilepas pasang. Komputer generasi ini juga lebih mampu melakukan pemrosesan secara real time dan mendukung sistem time sharing yang kemungkinan beberapa pengguna mengakses komputer secara bersama. Kecepatan prosesnya juga jauh lebih meningkat dan penggunaannya mulai mengarah pada aplikasi bisnis maupun teknik. Beberapa contoh komputer generasi kedua adalah PDP-5 dan PDP-8 yang dibuat pada tahun 1963 dan dikenal sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu, ada juga IBM 7070, IBM 1400, dan NCR 300, dan masih banyak lagi. Selanjutnya masuk ke generasi ketiga yang berkembang pada sekitar tahun 1970-an hingga 1980-an. Pada masa ini, teknologi komputer mengalami peningkatan signifikan dengan diperkenalkannya sirkuit terintegrasi
atau Integrated Circuit atau IC. IC pertama kali dirancang oleh Jack Kilby pada tahun 1958. Teknologi ini mulai menggantikan transistor yang digunakan secara terpisah. Meskipun transistor jauh lebih unggul dibandingkan tabung vakum, namun penggunaannya dalam jumlah besar tetap menghasilkan panas yang cukup tinggi, yang berpotensi merusak komponen internal komputer. Dengan hadirnya IC sebagai keunggulan mulai dirasakan. Harga komputer menjadi lebih murah, kecepatannya meningkat, dan ukuran perangkat semakin kecil. Selain itu, daya listrik yang dibutuhkan menjadi lebih rendah. Sistem pendingin pun lebih sederhana. Interkoneksi dalam IC juga lebih andal dibandingkan sambungan manual seperti solder, sehingga membuat komputer lebih stabil dan tahan lama. Teknologi ini membuka jalan menuju era komputer yang lebih modern dan lebih masif dalam penggunaannya. Berikut ini adalah beberapa ciri utama dari komputer pada masa ini. Pada masa sirkuit terintegrasi, komputer generasi ketiga sudah menggunakan integrated circuit atau IC yang terdiri dari ratusan hingga ribuan transistor dalam satu chip kecil. IC ini lebih dalam bentuk hybrid maupun monolithic integrated circuit yang membuat komputer jauh lebih efisien. Kecepatan operasi menjadi jauh lebih cepat dan lebih tepat, sehingga kapasitas memori meningkat signifikan dibanding generasi sebelumnya. Dari segi fisik, ukuran komputer menjadi jauh lebih kecil, sehingga penggunaan listrik juga lebih hemat. Media penyimpanan yang digunakan adalah magnetic disk dengan kemampuan akses acak atau random access. Kemungkinan data bisa dibaca lebih fleksibel. Komponen pada masa ini juga sudah mendukung multiprocessing dan multiprogramming, yaitu kemampuan untuk menjalankan lebih dari satu proses atau program secara bersamaan. Selain itu, alat input-output juga mulai berkembang lebih lanjut, termasuk penggunaan visual display terminal yang menampilkan data secara langsung di layar. Satu kemajuan penting lainnya adalah kemampuan komunikasi antar komputer yang menjadi awal dari terbentuknya jaringan komputer. Contoh komputer generasi ketiga ya antara lain yaitu IBM S30, Nova, CDC 3000, dan PDP 11. Dan banyak lagi dan sebagainya. Lanjut ke generasi keempat yang akan disampaikan oleh rekan saya, Dana. Oke, terima kasih untuk Kak Ardi. Kita akan lanjut ke generasi keempat, yaitu dimulai di antara tahun 1980 hingga 2000-an. Yaitu di mana di generasi ini munculnya mikroprosesor, yaitu inovasi revolusioner yang berhasil mengintegrasikan seluruh CPU ke dalam satu chip kecil, yang mengubah total cara komputer dirancang dan digunakan. Dengan hadirnya ini, komputer menjadi lebih kecil dan lebih hemat energi, dan lebih cepat pula, dan yang paling penting, lebih terjangkau bagi masyarakat umum. Hal ini mendorong lahirnya komputer personal, yaitu PC, yang mengubah teknologi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Generasi ini juga memicu ledakan inovasi perangkat lunak dengan munculnya berbagai sistem operasi, aplikasi bisnis, dan perangkat lunak hiburan yang mendukung produktivitas dan kreativitas manusia. Selain itu, generasi ini mulai memperkenalkan komputasi paralel masif, yang di mana menjalankan banyak proses secara bersamaan, serta arsitektur heterogen yang menggabungkan berbagai jenis prosesor untuk kinerja yang lebih optimal. Di penghujung generasi ini, kita juga mulai melihat langkah awal ke arah komputasi kuantum, ya, sebuah pendekatan baru yang mengandalkan prinsip-prinsip fisika kuantum untuk menyelesaikan masalah yang sangat kompleks. Slide berikutnya. Nah, berikut ciri-ciri utama dari komputer generasi keempat dari tahun 1980 hingga 2000-an. Yaitu komputer pada generasi ini sudah menggunakan LSI atau Large Scale Integration, yang juga dikenal dengan nama Bipolar Large Scale Integration.
Teknologi ini memungkinkan ribuan hingga jutaan komponen elektronik diintegrasikan ke dalam satu chip kecil. Selain itu, sudah digunakan mikroprosesor dan semikonduktor berbentuk chip untuk memori komputer. Teknologi ini membuat komputer menjadi jauh lebih ringkas, efisien, dan terjangkau. Salah satu contoh penting adalah komputer IBM 370 yang menggunakan Intel 4004, yaitu mikroprosesor pertama yang dikembangkan oleh Intel Corporation. Di masa ini juga mulai berkembang personal komputer atau PC yang seperti saya eh, omongkan tadi, yaitu tahun 1977. Yaitu juga ada antara lain Apple II dan juga komputer desktop yang dikembangkan oleh Xero Corporation. Kemudian perkembangan semakin pesat hingga 1981, kemudian mulai menggunakan sistem operasi berbasis antarmuka grafis, yaitu seperti yang kita kenal ada Windows, juga ada perangkat mouse sebagai alat bantu untuk menavigasikannya. Nah, kemudian kita masuk ke generasi kelima. Oke, yaitu era di mana komputasi kuantum dan neuromorfik yang dimulai sekitar tahun 2010-an hingga sekarang ini, yaitu era di mana Gen Z sekarang. Nah, kemudian kita menandai dengan adanya lompatan besar dalam dunia komputasi karena komputer sudah mulai melampaui batas kemampuan fisika klasik. Ya, komputasi kuantum yang mulai berkembang secara nyata sekitar tahun 2019 memungkinkan komputer untuk memproses dengan cara yang sangat berbeda, yaitu menggunakan qubit alih-alih bit biner tradisional. Ini membuat komputer bisa menyelesaikan masalah-masalah kompleks seperti simulasi molekul atau optimasi global yang dulunya mustahil diselesaikan oleh komputer biasa. Selain itu, juga mulai dikembangkan arsitektur neuromorfik, yaitu sistem komputasi yang meniru cara kerja otak manusia. Teknologi ini menjadi dasar dalam pengembangan kecerdasan buatan yang lebih efisien, lebih adaptif, dan lebih cerdas, yang mungkin kita sebut dengan AI itu sendiri. Revolusi ini membuka era baru dalam dunia komputasi, di mana kecepatan, efisiensi, dan kecerdasan sistem menjadi lebih mendekati cara berpikir manusia itu sendiri. Kemudian next. Nah, untuk ciri-cirinya komputer generasi kelima, yaitu pertama, komputer generasi ini sudah menggunakan VLSI atau Very Large Scale Integration yang memungkinkan jutaan komponen disusun dalam satu chip lebih padat, lebih efisien dibanding generasi sebelumnya, yaitu generasi keempat. Selain itu, kemampuan komputer di generasi ini dikembangkan untuk memecahkan masalah secara mandiri berkaitan dengan hadirnya AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang kita kenal. Teknologi AI ini memungkinkan komputer bisa belajar mengambil keputusan dan bahkan mengoperasikan robot secara otomatis. Komputer generasi kelima juga mulai mengarah pada teknologi baru yang menggantikan chip konvensional. Misalnya dengan teknologi neuromorfik atau bahkan komputasi berbasis cahaya dan DNA. Menariknya ya, Jepang menjadi negara yang mempelopori pengembangan komputer generasi kelima ini dengan proyek ambisius mereka sejak tahun 1980-an yang fokus pada kecerdasan buatan atau AI dalam bahasa alami. Baik itu tadi pemaparan Baik, kita mengenai evolusi komputer dari generasi pertama hingga generasi kelima. Saya serahkan kembali ke Kak Exo. baik, terima kasih Kak Danar. Jadi itu tadi pemaparan kami mengenai evolusi komputer yang dimulai dari pertama ada tabung vakum, dilanjutkan oleh transistor, sirkuit terintegrasi, mikroprosesor, dan terakhir hingga generasi sekarang itu menggunakan komputasi kuantum yang memiliki level yang berbeda lah. Perubahan tadi bukan hanya berdampak pada dunia teknologi, tapi juga berdampak pada kehidupan kita, yang juga dapat membantu kita, misalnya dalam bekerja, berinteraksi sehari-hari juga. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semua dan pemahaman tentang sejarah evolusi arsitektur komputer. Jika ada salah kata dari kami, tolong dimaafkan sebesar-besarnya.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.